semua, Minka kembali dengan kuis baru. Kuis Alkitab tentang fakta unik di Alkitab bagian 2. Ayo langsung saja kita mulai. Pertanyaan pertama, apa nama kota terpendek di Alkitab yang hanya terdiri dari 2 huruf vokal? Jawabannya adalah Ai. Ai adalah salah satu kota di Kanaan yang ditaklukkan oleh bangsa Israel di bawah pimpinan Yosua. Siapa saja anak kembar yang disebutkan di Alkitab? Ada 2 anak kembar yang namanya dicatat di Alkitab. Mereka adalah Esau dan Yakub, Zerah dan Peres. Semua pasti sudah tahu siapa Yakub dan Esau. Kisah mereka sudah sangat terkenal. Jika mau tahu lebih detail, baca mulai dari Kejadian 25 ayat 19. Nah, kalau Zerah dan Peres, berapa banyak dari teman-teman yang sudah tahu? Tulis di komentar ya. Mari kita bahas Zerah dan Peres. Mereka adalah anak-anak Yehuda yang dilahirkan oleh Tamar. Ada kisah menarik ketika mereka lahir. Alkitab mencatat bahwa saat Tamar melahirkan, Zerah adalah yang pertama mengeluarkan tangannya. Lalu, bidan yang membantu persalinan mengikat tangannya dengan benang kirmizi untuk menandai mana anak yang pertama lahir. Ketika Zerah menarik tangannya ke dalam, saudara laki-lakinya yang kemudian dinamai Peres keluar mendahului kakaknya. Jadi dalam proses kelahiran kedua bayi kembar ini, yang mudalah yang lahir lebih dulu. Sungguh menarik ya. Dan tahukah kamu bahwa nama Peres dicatat dalam silsilah kelahiran Yesus? Hai teman-teman, terima kasih sudah mendukung misi kuis Alkitab. Kalian juga bisa mendukung kami dengan dan donasi di sini. Siapakah anak raja yang kepalanya tersangkut di pohon saat sedang mengendarai bagal? Jawabannya adalah Absalom. Absalom adalah anak ketiga Daud dari istrinya yang bernama Maakah, putri Talmai, Raja Gesur. Absalom ini memberontak dan melakukan kudeta terhadap ayahnya. Usaha Absalom ini cukup berhasil karena dia sempat menguasai Yerusalem. Namun keadaan kemudian berbalik saat pasukan tentara Daud berhasil memukul mundur pasukan Israel yang memihak Absalom. Absalom melarikan diri dengan menunggang bagal. Dalam pelariannya ini, kepala Absalom tersangkut di dahan pohon tarbantin dan ia tergantung di sana. Sebagai tambahan informasi, insiden ini tidak menyebabkan kematian Absalom. Ia masih hidup saat tergantung di pohon. Burung apa yang pertama kali diterbangkan Nuh untuk memeriksa ketinggian air? Jawabannya adalah gagak. Nuh melepaskan 2 burung untuk memeriksa ketinggian air. Yang pertama, gagak, yang kedua, merpati. Siapakah yang karena doanya matahari berhenti bergerak di langit? Jawabannya adalah Yosua. Peristiwa ini terjadi saat Yosua dan pasukan Israel berperang melawan orang Amori. Baca kisahnya di Yosua 10 ayat 1-43. Ayo, jangan menyerah, sudah setengah jalan. Siapakah raja paling muda di Alkitab? Jawabannya adalah Yoas. Yoas diangkat menjadi raja saat ia berumur 7 tahun. Ia adalah satu-satunya keturunan raja yang selamat dari kejahatan Atalia, neneknya. Ia diselamatkan oleh Yoseba, bibinya, dan disembunyikan di rumah Tuhan. Ia tumbuh di bawah asuhan Yoseba dan suaminya, Imam Yoyada. Siapakah yang mencegah saudara-saudaranya untuk membunuh Yusuf? Jawabannya adalah Ruben. Saat saudara-saudaranya berniat untuk membunuh Yusuf, Ruben mencegah mereka dan mengusulkan untuk memasukkan Yusuf ke sebuah sumur kering. Ia berniat akan menolong Yusuf dan mengembalikannya kepada Yakub. Saudara-saudaranya menyetujui usulan tersebut.
Namun, saat Ruben tidak ada bersama mereka, Yehuda mengusulkan untuk menjual Yusuf kepada orang Ismail yang kemudian menjualnya sebagai budak di Mesir. Demikianlah asal-usul sampainya Yusuf di Mesir. Sepertinya tragis. Namun jika hal ini tidak terjadi, maka rencana Allah atas hidup Yusuf juga tidak terjadi. Pernahkah kalian berpikir apa yang terjadi seandainya rencana Ruben berhasil? Siapakah raja yang ingin mimpinya diartikan namun tidak mau menceritakan seperti apa mimpinya tersebut? Jawabannya adalah Raja Nebukadnezar. Raja tersebut tidak mau memberitahu mimpinya. Ia mau memastikan bahwa orang yang mengartikan mimpi tersebut benar-benar memiliki kemampuan menafsirkan mimpi. Ia bahkan mengancam akan membunuh semua orang bijaksana di Babel jika sampai tidak ada satupun yang bisa memberitahu mimpi raja beserta artinya. Teman-teman pasti bisa menebak siapa yang akhirnya berhasil memberitahu raja tentang mimpinya dan menafsirkannya. Tepat sekali, dia adalah Daniel. Baca kisahnya di Daniel pasal 2. Sungai apa yang aliran airnya terputus saat para imam yang membawa tabut perjanjian melewatinya? Jawabannya adalah Sungai Yordan. Peristiwa ini terjadi saat bangsa Israel hendak menuju ke kota Kanaan sebelum peristiwa runtuhnya tembok Yeriko. Alkitab mencatat bahwa saat para imam pengangkut tabut perjanjian mencelupkan kakinya ke dalam air sungai yang saat itu sedang meluap, aliran air itu putus dan air yang berasal dari hulu melonjak sejauh 32 km dari tempat mereka berdiri sampai ke kota yang bernama Adam. Pertanyaan terakhir, siapakah tokoh Alkitab yang menulis 3.000 Amsal dan 1.000 lagu selama hidupnya? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Dukung kami dengan like dan share video ini supaya Minka makin semangat buat kuis-kuis baru. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di kuis berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.